Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala mengambil dari Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam memaknai firman Allah Azza wa Jal terkait dengan metode dakwah. Allah Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia untuk meniti jalan Rabbmu, jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Rabbmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam mendakwahi mereka, kamu harus memakai bil hikmah, memakai al-hikmah. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah, dengan mau'idhah yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukan jidal dengan mereka dengan cara yang terbaik. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam memaknai ayat ini, beliau mengatakan, Zakara subhanahu maratib ad-da'wah wa ja'alaha thalathata aqsamin bihasabi halil mad'u. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan level-level cara dalam mendakwahi manusia, yaitu 3 cara, masing-masing disesuaikan dengan situasi, kondisi, kapasitas orang yang didakwahi atau al-mad'u. Pertama, fa innahu imma ayyakuna taliban lil haqqi muhibban lahu. Orang yang kita dakwahi bisa jadi memang murni betul-betul cari ilmu, pengen tahu, pengen cari kebenaran. Mu'thiran lahu ala ghairihi idza arafah. Kalau dia memiliki pengetahuan itu, maka dia akan bela apa yang sesuai dengan dalil. Model ini, orang yang kita dakwahi kalau modelnya seperti ini, maka cukup sampaikan al-hikmah. Nah, di sini perlu kita berhenti sejenak. Apa sih yang dimaksud dengan al-hikmah? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan al-hikmah hiya as-sunnah. Yang dimaksud al-hikmah adalah as-sunnah. Dan dalilnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Yatlu alaikumul kitaba wal hikmah. Nabi itu membacakan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi apa Al-Hikmah? As-Sunnah. Alkitab, Al-Quran, wal-Hikmah, As-Sunnah. Begitu pendalilan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka terhadap orang-orang yang mudah untuk dibawa, bahasa umumnya easy going, enak, didakwahi gampang gitu. Atau anak-anak santri yang masih polos, belum terkena banyak syubhat dalam pikirannya. Bukan orang yang gampang ngeyel, mendebat. Maka sampaikan dengan hikmah. Kemudian saya perlu meluruskan di sini. Sebagian orang mengatakan
Bil hikmah artinya dengan lemah lembut. Saya katakan ini tidak pas. Lemah lembut itu adalah salah satu dari komponen al-hikmah. Tapi bukan berarti al-hikmah adalah lemah lembut. Karena di dalam kenyataan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya dengan kelembutan. Masing-masing secara proporsional sesuai dengan kondisinya. Bagaimana kalau kita katakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memerangi orang-orang musyrikin. Bahkan disuruh oleh Allah Azza wa Jal untuk berperang dengan kaum musyrikin. Wa qatilul musyrikin. Dan perangilah orang-orang musyrik. Kata perang itu konotasinya apa? Kekerasan. Tapi bukan kekerasan yang ngawur. Semua ada rambu-rambunya. Kalau secara bahasa, al-hikmah adalah wad'u syai'in fi mawdi'ihi la'iqi bihi. Itu yang dimaksud dengan al-hikmah. Al-hikmah secara bahasa adalah meletakkan segala sesuatu secara proporsional pada tempatnya. Saatnya harus lembut kepada orang yang harus kita lembuti, ya lembut. Ada saatnya kita harus keras, yuk keras. Bahkan ada hukuman di dalam Islam namanya potong tangan, rajam, pancung ada. Apakah ini kelembutan? Maka dari itu, menerjemahkan sesuatu, menafsiri sesuatu bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan selera. Selera kita mengatakan bahwa kalau seorang nabi itu pasti orangnya lemah lembut. Kalau orang jadi ustadz itu pastinya adalah orang yang lemah lembut. Dakwahilah manusia dengan lemah lembut. Ini penerjemahan terhadap al-hikmah yang salah. Maka kita luruskan. Pertama, secara bahasa, al-hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan orang yang mampu untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, bersikap-sikap proporsional, yang bisa 100% seperti itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sekarang kita baru paham. Kalau al-hikmah itu mengapa maknanya adalah as-sunnah. Karena sunnah adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-hikmah. Itulah sunnah. Maka terhadap orang yang mudah dibawa, kita sampaikan saja. Mas, contoh dari Nabi seperti ini. Adapun yang Mas lakukan itu tidak ada contohnya dari Nabi. Justru itu contoh yang pernah dilakukan oleh Abu Jahal misalnya, oleh Abu Lahab, oleh Fir'aun. Jadi sampaikan esensi sunnahnya. Ini yang pertama. Berikutnya, kelembutan masuk ke dalam salah satu komponen as-sunnah. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang badui, orang Arab kampungan, nggak gaul dengan Nabi dan para sahabatnya. Dia baru saja masuk masjid dan tidak tahu adab-adab masjid.
Ternyata dia kencing di salah satu pojok masjid tersebut. Apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum? Diteriaki, dibentak-bentak. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyetop mereka. Da'uh, la tuzrimuh. Biarin. Jangan dibentak-bentak. Tenang. Dibiarkan dulu kencingnya sudah selesai. Kemudian baru dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inna hadzal masjid la yasluhu li syai'in min hadhihin najasat. Mang, kalau istilah kita mama orang Sunda, Mang, yang namanya masjid itu ya nggak cocok untuk najis semacam ini. Innama huwa lis-salati wadzikri wa tilawatil Qur'an. Ini cocoknya untuk sholat, untuk berzikir, untuk baca Al-Quran. Bimbing orang dengan kelembutan seperti itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena memang orang itu jahil, nggak tahu. Maka terhadap orang yang jahil nggak tahu, nggak usah keras-keras. Kita sampaikan bahwa ini yang sunnah. Sunnahnya begini. Kesalahan sebagian kita dalam mendakwahi orang awam, mendahulukan vonis. Ini adalah bid'ah, mungkarah, neraka. Ya orang nggak tahu yang benarnya. Kita sampaikan saja bil hikmah. Sunnahnya mana? Sampaikan. Nah, beda lagi dengan level kedua. Orang yang kita hadapi di dalam berdakwah, wa imma an yakuna mushtaghilan bi dhiddil haqq, lakin law arafahu atharahu wattaba'ah, fahadha yahtaju ila al-maw'idhah bit targhib wat tarhib. Golongan kedua yang kita harus pakai metode mau'idhah, yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Mungkin orang awam dia belajarnya di teknik, belajar seni, belajar macam-macam keilmuan. Di luar keilmuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sangat banyak. Bahkan mungkin komponen paling banyak yang bisa kita dapati dalam berdakwah. Kita berdakwah di kantor, perkantoran, di pasar, di mana orang sibuk dengan dunianya. Sehingga dia lalai akan akhiratnya. Tapi kalau seandainya dia diberitahu, ada harapan mungkin dia akan ikut. Yang ini juga tidak usah kita berdebat dengan orang seperti itu. Kita cukup memberikan mau'idhah. Bagaimana caranya memberikan mau'idhah? Mau'idhah itu adalah nasihat, kata-kata bijak yang menyentuh hati. Maka ada orang bilang kalau dakwahnya dari hati itu akan menyentuh hati. Betul. Ini tidak salah. Harus berawal dari hati. Penuhi hati kita dengan rahmah, rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Kita ingin yang masuk surga nanti jangan cuma kita. Sebanyak mungkin orang lain bisa kita angkut, kita ajak masuk surga semuanya. Surga Allah itu luas. Anda jangan pelit. Ya, jangan pelit. Nanti kalau banyak orang jadi sempit surganya. Enggak ada cerita begitu. Ya. Surga Allah Azza wa Jalla sangat luas. Maka Anda terlalu pelit kalau hanya untuk diri Anda sendiri saja surga itu. Maka kita ajak, kita beri motivasi. Ya, caranya mau'idhah itu adalah dengan targhib. Kita tunjukkan kalau kita ngajak puasa,
fadilah puasa itu begini. Bahkan mungkin sebagian orang dengan cerita-cerita. Ada sedikit dikasih bumbu guyonnya dikit. Nah, orang Indonesia ini paling suka yang seperti ini. Tidak perlu juga dengan orang semacam ini kita keluarkan taring, neraka, bid'ah, dolalah, ini itu dan sebagainya. Karena mereka sesungguhnya bukan membutuhkan itu. Nah, beda lagi dengan tingkatan ketiga. Ya. Wa imma an yakuna mu'anidan mu'aridan fahadha yujadalu billati hiya ahsan fa in raja'a wa illan tuqila ma'ahu ilal jiladi in amkan. Intaha. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa pada orang tipe ketiga, yaitu orang pembangkang, dia tahu dalil, dia tahu yang benar. Bahkan mungkin lebih pintaran dia dalam membaca tulisan Arab atau sebutannya kitab kuning, kayak kitab hijau, kayak kitab merah, kayak pandai bicara agama. Ya, kalau kita bicara tentang sunnah, ditentang sunnah melulu. Ya, yang penting niatnya baik. Kita tunjukkan pernyataan Allah dalam Al-Quran, pernyataan Nabi di dalam sunnah, pernyataan para ulama ahli hadis dan sebagainya. Contoh tentang haramnya musik, tentang haramnya mencukur jenggot dan sebagainya. Tapi malah direcehkan. Mengatakan bahwasanya yang memelihara jenggot kayak kambing. Ya, kalau pakai debat kusir, diladeni orang seperti ini dengan cara debatnya yang tidak ilmiah, nanti itu cuma bertengkar saja dan syaitan yang menang, bukan kita yang menang. Nggak usah juga diladeni. Orang mengatakan, miara jenggot kayak kambing aja. Emangnya semua kambing berjenggot juga enggak kan? Justru hewan yang tidak berjenggot tuh ya ada anjing, ada babi, begitu kan ya. Nah, tapi kan kita enggak perlu pakai berdebat dengan cara seperti itu. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di sini, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau mendebat, debatlah mereka dengan menghadirkan dalil, dengan tenang, tanpa menyertakan emosi syaitan. Yujadal billati hiya ahsan. Tapi kalau akhirnya saling menjelek-jelekan, keluar dari konteks, ya, ini tinggalkan saja. Karena namanya nanti bukan jidal lagi, bukan jidal billati hiya ahsan, tetapi mira. Kalau mira itu apa? Walaupun tahu, walaupun benar, sekalipun dia tetap ngeyel. Ya. Nah, kalau yang seperti ini, walaupun kita tahu bahwasanya kita ini dalam posisi yang benar, sekalipun kita tinggalkan saja. Nah, kita mendengar contoh-contoh dari para ulama kita. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah diajak debat oleh orang-orang khawarij takfiri yang ada di Oman, di negeri Oman. Apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala? Beliau tidak meladeni, tidak merespon ajakan mereka debat. Kenapa? Karena kalaupun diajak debat, dihadiri, ditunjukkan dalil-dalil, orang-orang tipe ini adalah tipenya nggak bisa diajak baik-baik dalam berdebat. Maka yang akan muncul adalah mira. Maka di dalam lapangan dakwah, saudaraku sekalian, dengan bimbingan ayat ini, kita jadi harus memilah dan memilih sikap yang pas pada setiap segmen.
Kalau segmennya orang awam, mereka jahil, cukup bil hikmah. Beritahukan tentang sunnah, dan kita berikan contoh teladan yang baik. Kadang orang tidak suka mendengar banyak kata dan nasihat, tapi justru lebih suka dengan melihat kenyataan kita, bahwa kita adalah orang yang baik, bahwa kita adalah orang yang jujur, orang yang omongannya bisa dipegang, komitmennya jelas. Jangan bicara keluar-keluar ke sana kemari, tetapi di dalam muamalah kita pinjam uang nggak kembaliin uang orang. Zalim dalam muamalah kita. Ya, maka sunnah yang kita bawa sia-sia. Yang kedua, kita berhadapan dengan orang yang mungkin lebih banyak bergelimang dengan dosa dan kebiasaan maksiat, dan wawasan duniawinya lebih dominan daripada akhiratnya. Maka biasanya orang-orang seperti itu, kalau kita berikan motivasi, ya, fadilah tentang amal-amal tertentu. Para ulama banyak yang menulis kitab Fadailul A'mal. Tapi waspada, Fadailul A'mal ada yang dipenuhi juga dengan dalil-dalil yang dhaif, maudhu', palsu, ya. Tentunya kita mengambil kitab-kitab Fadailul A'mal yang sahih, yang hasan paling tidak. Kalaupun dhaif oleh para ulama, itu ada rambu-rambunya bagaimana mestinya bermuamalah dengan hadis dhaif dalam bidang fadailul a'mal, ya. Kemudian yang ketiga terakhir tadi adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang intelektual, cendekiawan, ilmiah, ya, tetapi melenceng manhajnya sehingga terjadi kesalahpahaman. Kita ke kanan, dia ke kiri. Ya, kita ngambil dari sumber yang asli dari negeri Madinah, yang para ulamanya masih melestarikan cara-cara ulama salaf dulu. Yang satu lagi belajar Islam dari Bani Israel, dari orang Yahudi yang ada di Amerika, di Kanada, di kampus-kampus internasional. Dan mereka mendapatkan gelar doktor, PhD dari negara-negara barat. Kemudian beradu di negeri kita. Nah, ini lapangan muhajah, mujadalah, jidal, tetapi tetap jidal billati hiya ahsan. Dan terakhir, ikhwas sekalian, suatu hasil perdebatan itu tidak menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya di dalam jidal itu juga tidak jauh dari permasalahan siapa yang paling pandai bersilat lidah atau mengotak-atik kata. Kadang-kadang para penonton itu terpukau dengan retorika, dengan kata-kata. Maka dari itu harus kembali bahwa al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Rabbmu. Rabbmu ngasih tahu kebenaran itu di mana? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah Azza wa Jal, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Ya, kalau kalian berselisih, berbeda pendapat, termasuk di dalam perdebatan, ya, kelihatannya ini menang, ini banyak menghunjamkan kata-kata yang tajam misalnya, ya, itu tidak menunjukkan kebenaran. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah sumber kebenaran, parameter kebenaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.